Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MA Nurul Daulam, semoga kalian selalu sehat, masih tetap semangat dalam melakukan segala aktivitasnya. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan bahas tentang kewirausahaan. Yang pertama itu hakikat berwirausaha, pengertian kewirausahaan, kemudian bagaimana proses-proses berwirausaha. Oke anak-anakku sekalian, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ini ada beberapa pertanyaan sederhana. Siapa sih pengusaha itu? Apakah dia? Atau dia? Atau mereka? Ayo, kalian bisa jawab nggak? Intinya, mereka semua itu adalah pelaku usaha. Namun, yang namanya pengusaha tidak hanya terdiam di situ saja. Misal, yang awalnya dia berjualan dengan menggunakan gerobak dorong, dia akan berusaha mencari ide lebih kreatif lagi, sehingga lapaknya menjadi lebih bagus dan tidak perlu berjalan kaki. Sama dengannya tukang becak itu, dia harus terus berinovasi membuat perubahan-perubahan. Yang awalnya menjadi becak manual menjadi bentor, atau lebih bagus lagi, pada akhirnya memiliki mobil angkut sendiri. Sedangkan pelaku usaha yang berada di tempat-tempat pasar tradisional tersebut biasanya akan terus mengubah usahanya menjadi lebih baik juga. Ya, membuat lapaknya, pasarnya lebih modern, atau bisa membuat aplikasi khusus untuk berjualan. Oke, bagaimana siswa-siswi MA Nurul Daulam? Sudah paham kan hakikat berwirausaha? Kalau sudah paham, akan Bapak lanjutkan tentang pengertian wirausahawan, atau seringkali disebut dengan entrepreneurship. Saya beri gambaran dulu ya. Apakah ini pensil? Berapakah harganya? Coba kita bayangkan, dari pensil biasa menjadi pensil yang mulai dihias menjadi lebih baik. Saya yakin nilai harganya bertambah. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan yang ini, tempatnya pensil yang sederhana menjadi lebih unik dan bagus. Saya yakin beda dong harganya. Next, entrepreneur sejati menambah nilai dari suatu barang. Coba, apakah ini? Ya, benar. Ini adalah kaleng bekas. Coba, jika isinya habis diminum, kalengnya diapakan? Apakah dibuang? Enggak dong. Orang entrepreneur itu pasti akan mengubahnya menjadi seperti ini, lebih keren dan lebih bagus. Ini contohnya lagi. Coba lihat, hanya sebuah kaleng biasa, kaleng susu biasa, dimodif sekreatif mungkin, yang sangat keren menjadi sebuah celengan. Celengan yang unik, bagus. Saya yakin siswa-siswi MA Nurul Daulam itu pasti bisa buat seperti ini. Jadi
Entrepreneur sejati menambah nilai dari suatu barang, dari sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga atau bernilai dengan melakukan, lihat, inovasi produk, bisa inovasi pemasaran, bisa inovasi proses. Next, jadi apa sih pengertian wirausaha itu? Nah, wirausahawan adalah seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang atau memanage sumber daya yang dibutuhkan serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Lihat, sudah saya kasih warna. Yang merah melihat dan menilai peluang, yang kuning memanage sumber daya, yang biru mengambil tindakan yang tepat. Jadi orang wirausaha itu pasti memiliki nilai seperti itu. 3 poin itu: melihat dan menilai peluang, yang awalnya tadi pensil biasa setelah dimodif sekreatif mungkin menjadi pensil yang lebih luar biasa. Melihat peluang, terus memanage sumber daya alam. Kayak tadi contohnya apa? Kayak kaleng bekas, kan itu sumber daya. Daripada dibuang sisanya, lebih baik kita manfaatkan. Kemudian kita ambil tindakan. Tindakannya bagaimana? Ya harus kita pasarkan, kita proses sehingga akan memastikan sukses secara berkelanjutan, kontinuitas. Ya, itulah pengertian dari wirausaha. Baik, selanjutnya Bapak akan bahas tentang proses kewirausahaan. Menurut Carol Norer, proses kewirausahaan diawali dengan inovasi. 3 faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi. Yang pertama, lingkungan, keluarga, organisasi. Jadi yang mempengaruhi inovasi itu ada 3 faktor. Pertama itu faktor lingkungan, kedua faktor keluarga, dan ketiga faktor organisasi atau komunitas. Tahap memulai. Jadi prosesnya pertama kita memulai, yaitu harus memiliki niat yang bersungguh-sungguh. Terus harus pintar-pintar melihat peluang usaha. Kemudian harus memilih jenis usaha. Usaha apa kira-kira yang cocok untuk di daerah kalian. Kemudian tahap melaksanakan usaha atau action. Setelah kita memiliki niat, kita harus benar-benar action. Pertama itu kita pikirkan pembiayaan SDM-nya. Jadi pembiayaan semuanya hal kita harus difikirkan. Terus kemudian kepemilikannya seperti izin, PIRT, tempat, semuanya harus difikirkan juga. Yang ketiga baru kita buat organisasi, manajemen keuangan, bagian produksi siapa, bagian pemasaran siapa, kita harus benar-benar pikirkan. Kemudian baru kepemimpinan, kita harus jadi pemimpin yang keren dalam mengatur usaha kita. Kemudian setelah action baru kita harus siap mempertahankan usaha kita. Kalau sudah mulai, ini yang paling penting, kita harus benar mempertahankan. Tahap dimana para wirausahawan melakukan analisa perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Seperti saat ini pandemi, kita harus benar-benar menganalisa supaya usaha kita tidak gulung tikar atau tidak bangkrut. Yaitu dengan mengembangkan usaha, paling tidak kita harus benar-benar menganalisanya. Tahapan tindak lanjutnya berdasarkan hasil analisa itu, kita akan memiliki peluang untuk usaha apakah dapat diperluas atau tidak. Seperti itu. Jadi ini penjelasan dari Bapak. Semoga ilmu kalian barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.